Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 11 yang beranggotakan Septian Dwi Satria. Saya sendiri Siti Hani Audriansyah dan rekan saya yang lainnya Syifa Aina Nurianti. Di sini saya akan membahas tentang jaringan syaraf tiruan, yaitu salah satunya adalah jaringan Madelin. Teman-teman bisa lihat dulu di sini apa itu jaringan Madelin. Jadi jaringan Madelin itu merupakan pengembangan dari jaringan Adeline. Madelin atau singkatan dari Many Adeline merupakan model jaringan syaraf tiruan yang memiliki layer tersembunyi atau disebut hidden layer. Dalam pengenalan pola, jaringan Madelin akan melibatkan layer tersembunyi yang terletak di antara unit input X dan unit output Y, dan hidden layer sering dimisalkan dengan Z. Teman-teman di sini bisa lihat bagaimana arsitektur jaringan Madelin. Bisa lihat di sini. Lalu untuk pengenalan pola dengan jaringan Madelin ini ada rumus yang harus kita gunakan. Yang pertama itu ada rumus untuk menghitung net input untuk setiap unit hidden layer, Z1, Z2. Teman-teman bisa lihat di sini. Lalu ada hitung output setiap unit yang terdapat pada hidden layer dengan fungsi aktivasi bipolar, dan hitung keluaran jaringan dengan teman-teman bisa lihat. Nah, jika ada error, teman-teman bisa menggunakan hitung error dan lakukan perubahan bobot. Jika Y sama dengan T, maka bobot tidak berubah. Teman-teman bisa lihat lagi rumus-rumusnya. Di situ ada rumus, misalkan perubahan bobot terdapat unit ZJ dan yang Zin-nya dekat dengan 0. Untuk T sama dengan minus 1, lakukan perubahan bobot terhadap unit ZK yang Zin-nya bernilai positif. Contoh soalnya teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada contoh soalnya, lalu ada contoh penyelesaian soal di atas. Teman-teman bisa lihat. Lalu ada juga ini hasil dari arsitektur jaringannya. Seperti ini. Di sini ada tabel pengecekan perubahan bobot. Lalu setelah kita dapat tabel perubahan bobot, lakukan pelatihan pola 2-nya. Dari tabel di atas, dari tabel pengecekan perubahan bobot, di situ masih ada dua bobot, W12 dan B2 yang masih lebih besar dari batas toleransi, maka iterasi berlanjut untuk pola 3. Nah, setelah itu melanjutkan iterasi sampai pada pola 4. Nilai output masih selalu sama dengan target, Y sama dengan T, sehingga bobot tidak berubah. Hasil pengecekan perubahan bobot setelah iterasi pola keempat adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa dilihat di tabel ini. Lalu dari tabel di atas, maka terlihat ada dua bobot, yaitu W12 dan B2 yang masih lebih besar dari batas toleransi. Maka iterasi berlanjut pada epoch 2. Nah, dari materi yang telah kita bahas tadi, di sini kelompok saya sudah merangkumnya, yaitu yang pertama itu jaringan Madelin merupakan perkembangan jaringan Adeline yang menggunakan hidden layer untuk melakukan pengenalan pola. Lalu selanjutnya itu, pada jaringan Madelin, nilai input dan output pada hidden layer berpengaruh pada keputusan apakah dilakukan perubahan bobot atau tidak. Hal ini ditandai dengan pengecekan apakah output sama dengan target atau tidak. Lalu yang terakhir itu rangkuman dari kelompok kami. Proses pelatihan akan terus berlangsung pada setiap pola 1, pola 2, dan seterusnya sampai memasuki epoch selanjutnya. Pelatihan hanya akan berhenti apabila nilai perubahan bobot batas lebih kecil dari batas toleransi. Sekian dari kelompok 11.
kelas S8C angkatan 2000 di tahun 2024. Terima kasih.